Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai proyeksi garis pada bidang. Mari kita mulai. Proyeksi dari garis G pada bidang alfa adalah bayangan tegak lurus dari garis G pada bidang alfa. Langkah-langkah untuk menentukan proyeksi garis G pada bidang alfa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika titik potong antara garis G dan bidang alfa diketahui, yaitu titik A di sini, maka langkah-langkah untuk menentukan proyeksi dari garis G pada bidang alfa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil sembarang titik B pada garis G. Yang kedua, tentukan proyeksi titik B pada bidang alfa, yaitu titik B aksen. Yang ketiga, hubungkan titik A dan B aksen. Garis AB aksen ini merupakan proyeksi dari garis G pada bidang alfa. Yang kedua, jika titik potong antara garis G dan bidang alfa tidak diketahui, maka langkah-langkah untuk menentukan proyeksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil minimal 2 buah titik sembarang pada garis G. Misalkan kita ambil titik A dan titik B. Yang kedua, tentukan proyeksi dari kedua titik pada bidang alfa, yaitu titik A aksen merupakan proyeksi dari titik A, dan titik B aksen merupakan proyeksi dari titik B. Yang ketiga, hubungkan titik A aksen dan B aksen. Yang ini. Jadi, garis A aksen B aksen ini merupakan proyeksi dari garis G pada bidang alfa. Contoh yang pertama, pada kubus ABCD IFGH, kita akan menentukan proyeksi dari garis AH pada bidang BDHF. Garis AH dan bidang BDHF berpotongan di titik H. Langkah kedua, kita tentukan proyeksi dari titik A pada bidang BDHF. Proyeksinya di sini. Ini adalah proyeksi dari titik A pada bidang BDHF. Kemudian, titik A aksen dan titik H kita hubungkan dengan sebuah garis. Inilah proyeksi dari garis AH pada bidang BDHF. Contoh yang kedua, pada kubus ABCD EFGH, titik O adalah titik tengah bidang atas, dan titik P adalah titik tengah bidang alas. Kita akan menentukan proyeksi garis OP pada bidang BDG. Garis OP dan bidang BDG berpotongan di titik P. Kemudian kita tentukan proyeksi dari titik O pada bidang BDG. Ini adalah proyeksi dari titik O pada bidang BDG. Selanjutnya, titik P dan titik O aksen ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Inilah proyeksi dari garis OP pada bidang BDG. Contoh yang ketiga, pada 5 tegak T ABCD dengan alas berbentuk persegi, kita akan menentukan proyeksi garis CT pada bidang alas atau bidang ABCD. Garis CT dan bidang ABCD berpotongan di titik C. Selanjutnya, kita akan menentukan proyeksi dari titik T pada bidang ABCD. Ini adalah proyeksi dari titik T
pada bidang ABCD. Selanjutnya, titik C dan titik T aksen dihubungkan dengan sebuah garis, maka inilah proyeksi dari garis CT pada bidang ABCD. Contoh yang keempat, pada kubus ABCD EFGH, titik P terletak pada rusuk EF, sedemikian hingga EP berbanding BF sama dengan 3:1. Dan titik Q terletak pada rusuk AB, sedemikian hingga AQ berbanding QB sama dengan 3:1. Kita akan menentukan proyeksi garis PQ, garis yang ini, pada bidang BDHF. Garis PQ dan bidang BDHF itu sejajar. Maka untuk menentukan proyeksinya, kita ambil dua buah titik. Yang pertama adalah titik P. Selanjutnya titik P ini kita cari proyeksinya. Ini adalah proyeksi dari titik P pada bidang BDHF. Kemudian kita ambil titik Q. Dan kita tentukan proyeksi dari titik Q pada bidang BDHF. Yang di sini. Langkah terakhir, titik P aksen dan titik Q aksen kita hubungkan dengan sebuah garis. Inilah proyeksi dari garis PQ pada bidang BDHF. Sebelum kita akhiri, silahkan kamu coba dua soal ini sebagai latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya.